Jendela transfer MotoGP 2027 yang gila-gilaan ini mengungkapkan bahwa tiap-tiap tim kini memiliki kekuatan yang bisa dibilang hampir rata-rata. Setiap tim memiliki andalan dan juga jagoannya masing-masing. Bukan hanya pembalap tercepat di tim tercepat, namun kini seolah kartu dibagikan ulang dengan para rider yang siap gaspol dengan motor-motor barunya. Yamaha punya skuad penantang, Ducati punya juara dunia dan juga Casey Stoner. Dalam tanda petik ya. Aprilia punya darah Italia. Honda punya kejutan luar biasa. Dan ini bisa jadi berbahaya. Tapi seberbahaya apa? Kita bahas. Yamaha diam-diam sedang membangun proyek yang berpotensi menjadi ancaman terbesar di era baru MotoGP 2027. Tanpa banyak sorotan, pabrikan asal Jepang itu berhasil mengumpulkan 3 pembalap yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Jorge Martin yang memimpin klasemen MotoGP 2026, Ai Ogura yang baru meraih kemenangan perdana dan ikut masuk ke persaingan gelar, serta Toprak Razgatlioglu juara Superbike yang mulai menunjukkan perkembangan positif di MotoGP. Dan tentunya juara era ban Pirelli yang akan menjadi ban official di MotoGP 2027. Kini pertanyaan besarnya bukan lagi siapa yang membela Yamaha, melainkan seberapa kompetitif motor 850cc baru mereka. Jika Yamaha mampu menyediakan paket yang kompetitif, kombinasi 3 nama tersebut berpotensi mengubah peta persaingan MotoGP secara total. Yamaha secara resmi mengumumkan Jorge Martin dan Ai Ogura sebagai duet pembalap tim pabrikan musim 2027. Martin, yang saat ini memimpin klasemen sementara kejuaraan dunia, dikontrak selama 2 musim bersama Ogura yang juga menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Sementara itu Toprak tetap dipertahankan di tim satelit Pramac Yamaha untuk musim keduanya di MotoGP. Keputusan ini sekaligus mengakhiri spekulasi bahwa Toprak akan langsung naik ke tim pabrikan setelah kepindahannya dari Superbike. Sekilas, keputusan tersebut terlihat mengejutkan karena Toprak merupakan salah satu aset terbesar Yamaha. Bahkan sebelumnya, banyak pihak termasuk Marc Marquez memprediksi pembalap Turki itu akan langsung menjadi ujung tombak tim pabrikan. Namun Yamaha justru memilih pendekatan berbeda. Mereka mempertahankan Martin yang sedang berada di puncak performa sebagai kandidat kuat juara dunia musim ini, sekaligus memberi kepercayaan penuh kepada Ai Ogura yang tampil luar biasa bersama Aprilia. Hasilnya, Yamaha kini memiliki 3 pembalap yang sedang berada dalam momentum terbaik karir mereka. Martin memimpin klasemen, Ogura baru saja meraih kemenangan MotoGP pertamanya dan kini hanya terpaut 25 poin dari puncak klasemen. Sedangkan Toprak mulai beradaptasi dengan karakter motor MotoGP dan diproyeksikan menjadi senjata jangka panjang Yamaha. Keputusan Yamaha juga mengirim pesan bahwa fokus mereka bukan hanya sekedar mengejar hasil instan, tapi membangun fondasi kuat untuk era regulasi baru 850cc. Direktur Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio menegaskan bahwa perekrutan Martin dan Ogura merupakan bukti besarnya ambisi Yamaha untuk kembali menjadi kekuatan utama MotoGP. Menurutnya, Martin telah membuktikan diri sebagai pembalap yang mampu memperjuangkan kemenangan dan gelar juara dunia. Sementara, perkembangan Ogura selama 1,5 musim terakhir menunjukkan bahwa pembalap Jepang itu memiliki potensi menjadi salah satu bintang terbesar MotoGP. Di sisi lain, mempertahankan Toprak di Pramac Racing juga bukan berarti menurunkan statusnya, melainkan memberi ruang baginya untuk terus berkembang tanpa tekanan besar sebagai pembalap tim pabrikan. Yang membuat proyek Yamaha semakin menarik adalah fakta bahwa ketiga pembalap tersebut memiliki karakter yang berbeda namun saling melengkapi. Martin dikenal sebagai pembalap dengan kecepatan 1 putaran dan mental juara. Ogura tampil sangat cerdas dalam mengelola balapan serta ban, sementara Toprak memiliki kemampuan luar biasa saat pengereman dan penguasaan motor yang sudah terbukti menghasilkan 3 gelar Superbike. Jika motor Yamaha 850cc benar-benar mampu bersaing di barisan depan, bukan tidak mungkin mereka akan memiliki 3 kandidat pemenang di setiap akhir pekan balapan. Meski hanya 2 yang membela tim pabrikan. Di balik semua itu, perhatian kini tertuju pada performa motor Yamaha generasi baru. Selama musim 2026, motor V4 Yamaha masih kesulitan bersaing dan baru mampu mencatatkan hasil terbaik di posisi kelima.
Namun, hasil uji coba awal motor 850cc di Brno memberikan secerca harapan. Toprak mengakui motor baru Yamaha masih kalah dalam akselerasi dan tenaga, tapi memiliki karakter menikung yang jauh lebih baik, yang mengingatkan pada DNA Yamaha era mesin inline 4 yang pernah begitu dominan. Dengan regulasi baru yang menggunakan mesin 850cc, aerodinamika yang lebih sederhana, tanpa perangkat LED high device dan ban Pirelli, karakter tersebut justru bisa menjadi senjata utama Yamaha. Jika benar pengembangan motor terus berjalan ke arah yang positif, Yamaha diam-diam bisa menjadi ancaman terbesar di MotoGP 2027. Mereka memang kehilangan Fabio Quartararo, tapi sebagai gantinya mendapatkan Jorge Martin yang sedang memimpin kejuaraan, Ea Ogura yang sedang bersinar, serta tetap memiliki Toprak Razgatlioglu yang diproyeksikan menjadi pembalap masa depan. Di atas kertas, tidak ada pabrikan lain yang memiliki kombinasi pembalap dengan momentum sekuat ini. Kini, semua bergantung pada satu faktor penting yang menentukan. Apakah Yamaha akhirnya mampu menghadirkan motor 850cc yang cukup kompetitif untuk mengubah tiga pembalap yang sedang on fire tersebut menjadi penantang gelar juara dunia secara bersamaan? Yang kedua, ada Aprilia dan Honda. Yamaha memang sedang mencuri perhatian dengan proyek barunya. Tapi jika melihat susunan pembalap yang mulai terbentuk untuk MotoGP 2027, sebenarnya hampir seluruh pabrikan sedang membangun dream team-nya masing-masing. Aprilia datang dengan misi balas dendam terhadap Ducati melalui tiga pembalap Italia yang semuanya pernah dibesarkan oleh Borgo Panigale dan terbuang. Honda pun mulai bangkit dengan dua pembalap yang sama-sama lapar gelar. Jika era 2025 didominasi oleh kekuatan motor Ducati, maka era 850cc berpotensi menjadi perang antar pabrikan yang jauh lebih terbuka. Aprilia menjadi salah satu tim yang paling menakutkan memasuki regulasi baru. Mereka tidak hanya berhasil mengamankan 2 kali juara dunia Pecco Bagnaia sebagai pengganti Jorge Martin, tapi juga mempertahankan Marco Bezzecchi yang kini sedang berkembang menjadi salah satu pembalap tercepat di MotoGP. Yang lebih menarik lagi, kedatangan Enea Bastianini ke keluarga Aprilia melalui Trackhouse membuat pabrikan Noale memiliki 3 pembalap Italia yang memiliki kesamaan latar belakang. Sama-sama mantan pembalap Ducati dan sama-sama pernah merasakan bagaimana rasanya tersingkir dari proyek Borgo Panigale. Bagnaia kehilangan kursinya karena Ducati memilih Pedro Acosta. Bezzecchi sempat tidak pernah mendapatkan kesempatan di tim pabrikan Ducati. Sementara Bastianini juga harus rela tersingkir ketika Ducati lebih memilih Marc Marquez. Kini ketiganya berada dalam satu keluarga besar Aprilia dan satu misi yang sama, membuktikan bahwa Ducati telah membuat keputusan yang keliru. Kehadiran 3 pembalap tersebut juga memberikan Aprilia kedalaman skuad yang mungkin menjadi terbaik di MotoGP. Bagnaia dikenal memiliki pengembangan motor yang sangat detail dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga ritme balapan. Bezzecchi sedang berada di puncak performanya dan telah membuktikan mampu memimpin klasemen dunia. Di sisi lain, Bastianini tetap dikenal sebagai spesialis paruh kedua balapan yang sangat berbahaya ketika kondisi ban mulai menurun. Kombinasi 3 karakter berbeda ini membuat Aprilia bukan hanya memiliki kandidat juara dunia, tapi juga senjata untuk mengembangkan motor RSGP 850cc dengan sangat cepat. Sementara itu, Honda diam-diam juga mulai membangun proyek yang tidak kalah mengerikan. Kedatangan Fabio Quartararo membawa seorang juara dunia yang selama beberapa musim terjebak dalam motor Yamaha yang tidak kompetitif. Pembalap Prancis itu jelas datang dengan motivasi besar untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak disebut sebagai salah satu pembalap terbaik MotoGP. Di sisi lain, munculnya rumor Brad Binder sebagai kandidat pengganti Johann Zarco semakin memperkuat proyek Honda. Jika benar bergabung, Binder akan datang membawa rasa lapar yang sama besar setelah kehilangan tempat di KTM. Dia adalah pembalap agresif yang terkenal mampu mengeluarkan potensi motor dalam kondisi paling sulit. Karakter yang sangat dibutuhkan Honda dalam proses kebangkitan. Duet Quartararo dan Binder akan menjadi kombinasi menarik. Quartararo menawarkan kecepatan alami, kemampuan luar biasa saat satu putaran, serta pengalaman menjadi juara dunia. Binder menghadirkan mental petarung, konsistensi dan kemampuan bertahan dalam pertarungan wheel to wheel. Dua pembalap yang sama-sama belum puas dengan pencapaian karir mereka itu bisa menjadi fondasi baru Honda untuk kembali ke papan atas. Keduanya memiliki motivasi yang sama, yakni membuktikan bahwa mereka masih pantas menjadi penantang gelar setelah beberapa musim terakhir terjebak bersama motor yang tidak mampu bersaing. Jika disandingkan dengan Yamaha yang memiliki Jorge Martin, Ea Ogura dan Toprak Razgatlioglu, maka MotoGP 2027 benar-benar berpotensi menjadi musim yang paling seimbang satu dekade terakhir. Yamaha memiliki 3 pembalap yang sedang berada di performa terbaik. Aprilia membawa 3 mantan pembalap Ducati yang haus pembuktian.
Sementara Honda mengumpulkan dua pembalap yang sama-sama lapar gelar. Ditambah Ducati yang masih diperkuat Marc Marquez dan Pedro Acosta serta KTM yang mengandalkan regenerasi pembalap muda. Era 850cc tampaknya tidak lagi akan menjadi panggung dominasi satu pabrikan. Sebaliknya, MotoGP berpotensi memasuki perang antar pabrikan yang sesungguhnya, di mana kualitas pembalap, kemampuan mengembangkan motor, dan strategi tim akan menjadi penentu utama perebutan gelar dunia. Sementara itu dari Ducati memang masih terlihat sebagai tim yang paling menakutkan di atas kertas. Namun menariknya, ancaman terbesar mereka bukan hanya datang dari kecepatan motor Desmos edisi, melainkan dari komposisi pembalap yang kini dipenuhi para juara dunia dan talenta yang selama ini dianggap sebagai calon legenda MotoGP. Dengan Marc Marquez, Pedro Acosta, dan Joan Mir dalam satu ekosistem pabrikan, Ducati seperti sedang membangun skuad impian yang sangat sulit ditandingi oleh pabrikan manapun pada era regulasi baru 2027. Kekuatan utama tentu berada di tim pabrikan Ducati Lenovo yang akan diperkuat oleh Marc Marquez dan Pedro Acosta. Kombinasi ini bukan sekedar mempertemukan juara dunia 7 kali dengan salah satu talenta terbaik generasi terbaru. Acosta sejak lama digambarkan sebagai Casey Stoner-nya KTM. Pembalap dengan gaya pembalap agresif, kemampuan mengendalikan motor di luar batas, serta keberanian mengambil resiko yang mengingatkan banyak orang pada legenda Australia tersebut. Kini, ketika Acosta akhirnya mendapatkan motor terbaik di grid, Ducati praktis memasangkan dua pembalap yang sama-sama memiliki kemampuan memenangkan balapan dalam kondisi apapun. Yang membuat proyek ini semakin mengerikan adalah keputusan Ducati mempertahankan sosok Christian Gabarini sebagai kepala kru Acosta. Gabarini bukan nama sembarangan. Dia pernah mengantarkan Casey Stoner meraih gelar juara dunia bersama Ducati 2007. Kemudian membimbing Pecco Bagnaia merebut gelar juara dunia MotoGP. Kini Ducati menyerahkan aset masa depan mereka kepada teknisi yang sudah terbukti mampu membentuk juara dunia. Tidak heran apabila banyak pihak menilai bahwa Acosta akan berkembang jauh lebih cepat dibandingkan ketika masih membela KTM. Di sisi lain, Ducati juga diam-diam memperkuat tim satelitnya. Joan Mir, juara dunia MotoGP 2020, resmi bergabung dengan Gresini Racing yang akan mendapatkan motor spesifikasi pabrikan, menggantikan dukungan teknis yang sebelumnya dinikmati oleh Alex Marquez. Artinya, Ducati tidak hanya memiliki kekuatan di tim resmi, tapi juga menempatkan seorang mantan juara dunia di tim satelit dengan dukungan penuh dari Borgo Panigale. Bersama talenta muda Dani Holgado, Gresini berpotensi menjadi salah satu tim paling kompetitif dalam era baru MotoGP 850cc. Komposisi ini membuat Ducati memiliki kekayaan pengalaman yang luar biasa. Marc Marquez membawa 7 gelar juara dunia dan mental juara yang nyaris tak tertandingi. Joan Mir pernah membuktikan dirinya mampu memenangkan kejuaraan melalui konsistensinya dan kecerdasannya dalam balapan. Sementara Pedro Acosta hadir sebagai pembalap muda paling menjanjikan yang disebut-sebut memiliki bakat alami setara para legenda MotoGP. Sulit menemukan pabrikan lain yang mampu menggabungkan pengalaman juara dunia dengan talenta masa depan sekuat ini dalam satu proyek. Memang Ducati harus kehilangan Pecco Bagnaia ke Aprilia. Sementara rival-rival mereka juga memperkuat diri. Aprilia membangun proyek besar bersama Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan Enea Bastianini. Yamaha menghadirkan Jorge Martin, Augura, serta Toprak Razgatlioglu. Honda pun mulai bangkit dengan Fabio Quartararo dan kemungkinan kedatangan Brad Binder. Namun jika melihat kualitas skuad secara keseluruhan, Ducati tampak masih berada satu langkah di depan. Mereka memiliki kombinasi antara juara dunia paling sukses di grid, calon superstar generasi berikutnya, dan mantan juara dunia yang haus pembuktian, serta dukungan teknis terbaik di pedok. Jika seluruh proyek ini berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Ducati tak menjadi pabrikan yang paling ditakuti saat MotoGP memasuki era baru revolusioner 850cc pada musim 2027.